pagi. Saya ingin menyampaikan kepada Anda sebuah kabar gembira bagaimana caranya Anda bisa menjadi seorang trainer, seorang motivator dengan penghasilan tanpa batas, dengan cepat dan biaya yang sangat rendah, bahkan nyaris tanpa biaya. Alpha Theta Indonesia, untuk merevolusi mental bangsa, untuk meraih Indonesia Dream, serta agar kita mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia, maka kami akan merekrut secara swakarsa, swadaya, dan swadana untuk membantu kami menjadi seorang trainer, motivator, self-motivator. Kami membutuhkan 31 kantor perwakilan provinsi, 500 kantor perwakilan kabupaten dan kota, 31 trainer senior di tingkat provinsi, 500 trainer media di tingkat kabupaten, 7.230 trainer pratama di tiap kecamatan, 83.500 calon trainer tingkat desa, dan 1 juta self-motivator di seluruh Indonesia. Kami tantang Anda. Mengapa Alpha Theta Indonesia secara besar-besaran akan menciptakan banyak trainer di Indonesia? Karena kami prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, dan sebentar lagi kita akan menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Siapkah kita menghadapi era di mana tenaga kerja manusia akan digantikan robot, 8 juta pekerjaan akan hilang, dan 9 juta pekerjaan baru akan muncul? Siapkah kita menghadapi ini? Oh ya, kenalkan dulu, saya Bambang Prakuso. Saya mantan wartawan, public relation officer, marketing manager, direktur di beberapa perusahaan. Saya juga penulis 36 buku dan 100 modul manpower, kewirausahaan, karir, komunikasi, dan lain-lain. Saya telah melatih puluhan ribu orang di bidang ilmu pikiran dan aplikasinya, mulai dari Aceh sampai Papua, artinya hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Saya adalah pendiri, pemimpin, dan trainer Alpha Theta Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Anda ingin menjadi motivator atau seorang trainer? Ayo, tulis. Mau dapat uang banyak? Mau mengajarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat supaya Anda dapat amal jariah yang tidak pernah terputus? Atau Anda ingin menunjukkan bahwa Anda mampu menjadi seorang pembicara? Atau Anda ingin menjadi seorang yang dikagumi? Public speaker? Atau public figure? Ya, kalau gitu Anda sudah berada di jalan yang benar. Emang apa untungnya jadi motivator? Tahukah Anda berapa penghasilan seorang motivator atau pelatih atau trainer? Ya, mari kita lihat. Mario Teguh, wow, 110 juta per jam. Besar nggak itu? Besar ya. Kenal ya ini ya, Andre Wongso. Andre Wongso mengaku dibayar 30 juta per jam. Bung Dasar Waringin, nah dia mengaku mendapat 100 juta per hari. Bung Chandra, ini seorang pengusaha sukses di bidang properti ya, dia dapat 10 juta per jam. Besar juga ya. Ini siapa ini? Ini saya ya, Bambang Prakuso. Berapa penghasilan saya ya? Ya terus terang ya, jujur ya, saya pernah mendapatkan bayaran sama dengan Bung Chandra, 10 juta per jam. Jadi kalau saya ngajar 3 jam ya dibayar 30 juta. Bayangkan itu ya. Nah, terus saya juga pernah dibayar satu kali datang dibayar 50 juta. Ya, jadi satu hari saya ngajar dari mulai jam 9 sampai jam 4 ya. Menarik nggak? Banyak orang yang belum tahu profesi ini ya. Sebetulnya banyak sekali sumber-sumber penghasilan dari seorang motivator atau trainer. Coba bayangkan Anda adalah seorang trainer, Anda adalah seorang motivator, kemudian apa yang akan dipandang orang dari Anda? Tentunya Anda dianggap orang yang mampu, orang yang memiliki keahlian. Nah, kalau Anda dianggap punya kemampuan dan keahlian, maka Anda bisa mudah mencari pekerjaan, mudah berbisnis, kemudian Anda bisa melakukan training tadi ya, kemudian Anda bisa nulis buku, dan Anda bisa diundang menjadi seorang konsultan. Nah, yang luar biasa adalah bagi yang muslim tentunya tahu betul ya, bahwa ada 3 sumber amal jariah yang tidak pernah terputus ketika seorang meninggal dunia. Di antaranya adalah memberikan sedekah. Yang kedua adalah doa anak soleh. Yang 3 adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang kita ajarkan. Nah, kita masuk ke dalam yang ketiga. Apa yang zaman ke zaman bahkan berabad ke abad yang tidak pernah putus adalah ilmu yang diajarkan ini. Nah, jadi cobalah Anda menjadi seorang trainer atau motivator yang ilmunya ini akan terus-menerus dipakai orang. Walaupun jasa sudah berkalam tanah, bahkan mungkin kuburan juga sudah digusur kali ya. Oke, saya mau jelaskan dulu apakah itu Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy.
Oke, Alpha Theta Indonesia Manpower Academy adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis neuroscience. Pelatihan kami adalah aplikasi atau penerapan ilmu manpower. Seperti misalnya aplikasi manpower untuk dunia pendidikan, untuk komunikasi, untuk marketing, untuk bisnis, untuk penyembuhan, dan lain-lain. Nah, untuk jelasnya nanti silakan Anda buka www.alphatheta.id ya, atau IT. Gelombang Jenius. Apakah visi dan misi Alpha Theta? Visi kami adalah Indonesia Dream. Indonesia Dream itu artinya kita mampu mengatasi problematika bangsa dan kita mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia. Terutama di dalam menghadapi era industri 4.0 atau 5.0 ini. Misi kami adalah terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Apa yang telah kami lakukan untuk meraih impian ini? Impian ini kami buat tahun 2007. Pada saat itu saya belum menjadi seorang trainer, belum menjadi seorang motivator. Nah, kami telah mengadakan pelatihan di seluruh Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, 2022 ya. Hanya saja 3 tahun belakangan ini kami agak sedikit vakum dikarenakan pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan PPKM. Jadi pelatihan terpaksa kami melakukan melalui Zoom. Dan Zoom ini sebetulnya peserta kita jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan pelatihan langsung. Karena bisa mencapai 100 sampai 200 bahkan 500 sekali orang berkunjung ke Zoom kita. Kami sudah memberikan pelatihan mulai dari siswa sampai mahasiswa, dari guru sampai mahaguru, dari kondektur sampai direktur, dari orang melarat sampai konglomerat, dari pencuri sampai polisi. Artinya semuanya sudah kami berikan pelatihan, bahkan pada korban bencana alam, kemudian kepada narapidana, ya kepada fakir miskin. Kami sudah menciptakan ratusan modul, bayangin ratusan modul. Jadi di pengalaman kami selama 2007 sampai sekarang. Sebetulnya pelatihan kami ini mulai dari tahun 1987. Dulu namanya Lem Juri ya, 1987 itu saya sudah mulai menyelenggarakan pelatihan jarak jauh di bidang ilmu jurnalistik dan ilmu keredaksian, termasuk ilmu public relation. Nah, pelatihan kami kalau dilihat ini macam-macam ya, mulai dari untuk guru, LSM, PNS, ya, kemudian untuk perusahaan, pekerja, pemasar, pesantren, kalangan wartawan, dan lain-lain. Ya, banyak sekali lah pokoknya ya. Mengapa Alpha Theta peduli terhadap perubahan nasib bangsa ini? Terus terang ya teman-teman sekalian ya, kami prihatin ya dengan kondisi bangsa kita. Kalau merujuk pada ciri-ciri negara gagal, Indonesia bisa masuk sebagian besar di dalamnya. Ciri-ciri negara gagal itu apa sih? Silakan buka nanti Alpha Theta .it ya. Anda lihat. Kemudian Indonesia dalam bahaya. Setidak-tidaknya ada 10 hal ya yang membuat Indonesia ini terancam masuk dalam bahaya, masuk dalam jurang kehancuran. Karena banyak hal ya, masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Silakan dilihat di Alpha Theta .it ya. Nah, kita lihat aja di sini ya. Saya nggak usah baca satu persatu, tapi setidak-tidaknya kita lihat angka kemiskinan pasti lebih tinggi sekarang ini ya dibandingkan sebelum COVID. Pengangguran juga begitu dan kebodohan. Kalau ada data yang mengatakan jumlah orang yang sejahtera naik, ya mungkin yang orang-orang kaya aja yang naik ya. Kalau orang miskin nggak pasti semakin miskin saat ini. Sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Jumlah orang yang meninggal karena narkoba itu 50 orang. Sekarang sudah mencapai 100 orang. Dan Indonesia ini masuk negara paling korup se-Asia Pasifik. Bayangkan ya. Nggak tahu kenapa begitu. Nah, yang lebih parah adalah seks bebas. Lihat aja datanya itu ya. 62% remaja SMP mengaku tidak perawan lagi. 21% pernah aborsi. Demoralisasi di kalangan pejabat legislatif, yudikatif, eksekutif makin meningkat ya. Kemudian unjuk rasa diiringi dengan anarkisme menjadi tren di masyarakat. Ya, seolah-olah tanpa merusak itu bukan demonstrasi. Negeri kita yang agraris ini mengimpor sayur-sayuran, buah-buahan, daging, gula, bahkan garam dari luar negeri. Ya, terakhir katanya jagung dan pacul juga kita impor. Ya, itu sejak dulu ya, bukan hanya sejak zaman Jokowi, tapi juga zaman SBY, zaman Mega, zaman Pak Harto juga begitu ya. Oke, kemudian tawuran pelajar, supporter, geng motor, masyarakat, aparat, organisasi, dan lain-lain. Ya, ada terus ya. Kriminalitas semakin berani dan sadis. Nah, Anda lihat sendiri ya, sekarang orang makin sadis dalam berupaya untuk mencari uang. Karena mereka lapar, bagaimana lagi ya. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme meningkat. Nah, Pancasila kayaknya hampir tergeser ya, karena orang berteriak-teriak khilafah gitu. Karena dianggap agama lebih baik menjadi dasar negara dibandingkan Pancasila.
pejabat sendiri sepertinya tidak begitu mendorong ya Pancasila ini menjadi sebuah dasar negara. Lihat aja di kantor-kantor pemerintah, emang ada butir-butir Pancasila itu lagi? Nggak ada. Ya. Bahkan jangan-jangan 5 sila Pancasila itu juga nggak ada, kecuali gambar Garuda Pancasilanya aja. Tapi butir-butirnya nggak ada lagi. Nah, pendidikan moral Pancasila juga katanya udah nggak ada ya. Begitu juga pendidikan budi pekerti. Sekarang diganti dengan akhlak katanya gitu. Nah, kalau diganti dengan akhlak, nanti coba Anda lihat ya, apa bedanya akhlak, moral, budi pekerti, dan mindset. Silakan Anda buka YouTube saya, channel Bambang Alfateta ya. Silakan dibuka, Anda akan lihat Indonesia dalam bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Haruskah kita berdiam diri saja, cukup belajar, cukup bekerja, pokoknya yang lain urusan pemerintah, urusan pendemo, urusan LSM, partai? Teman-teman sekalian, kita bersyukur juga ya, Pak Jokowi pernah menyampaikan revolusi mental. Saya senang sekali itu, karena saya pernah berdialog dengan Pak Jokowi sebelumnya, sehingga keluarlah ide revolusi mental itu, walaupun dari saya dulu idenya adalah revolusi mindset. Nah, hanya saja sayang Pak Jokowi waktu itu mengatakan revolusi mental yang dimaksud itu adalah revolusi mental pejabat, tidak untuk rakyat. Kalau saya menyarankan rakyat, karena itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang revolusi mental kepada rakyat. Nah, ketika Jokowi menjadi presiden, dia merealisasikan idenya bahwa revolusi mental itu untuk hanya pegawai negeri saja dan aparat negara, tidak untuk rakyat. Jadi kalau rakyat menuntut sekarang revolusi mental gagal, ya memang gagal. Orang nggak ada untuk rakyat, yang ada untuk ASN. Emang berhasil revolusi mental untuk ASN? Kalau menurut saya enggak ya. Kenapa? Karena terbukti angka intoleransi, radikalisme, bahkan keinginan untuk mendirikan khilafah dan kebencian terhadap pemerintah itu justru pada pegawai negeri. Bahkan guru, dosen, siswa dan mahasiswa. Wah, ada apa ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya revolusi mental Pak Jokowi ini memang terlalu naif ya, sederhana banget. Yang revolusi mental itu cuma integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ya, beda dengan revolusi mental Alfateta yang meliputi 4 pilar, yakni akhlak berbasis agama, moral berbasis Pancasila, budi pekerti berbasis budaya, dan mindset berbasis mind power atau neuroscience. Ini kalau dikembangkan ya, Anda silakan baca ini di tulisan saya tentang revolusi mental dan video saya di YouTube ya, tentang apa itu 4 pilar revolusi mental. Oke? Apa yang harus dilakukan Alfateta untuk Indonesia Dream? Ya, tercapainya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak tadi. Pertama, kami siapkan modul pelatihan kelas offline dan online. Jadi ada ratusan pelatihan yang telah kami ajarkan dan sedang kami ajarkan dan akan kami ajarkan kepada seluruh bangsa ini untuk merubah mentalitas bangsa kita demi Indonesia. Nah, ini yang mau kami tawarkan kepada Anda ya. Nih, kami cari ya calon trainer. Nah, ini trainer kita unik nih ya. Mungkin baru kali ini Anda lihat ya, ada trainer yang berseragam. Coba perhatikan ini ada belakangnya, kita tulis nanti di baju kita ya, seragamnya warnanya hitam. Di belakang ini ada logo Alfateta ya, bersama dengan websitenya. Kemudian ada sebelah kanan adalah bendera kita yang sudah dilengkapi dengan tulisan Indonesia Dream. Dan misinya ya, cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kemudian di sebelah kiri kita berikan logo Gesetra. Apa itu Gesetra? Gerakan Sejuta Trainer dan Motivator. Gesetra ya. Sejuta, banyak banget. Iya, sejuta itu bukan trainernya ya, dan bukan motivatornya, tapi nanti ada namanya self motivator. Self motivator itu masyarakat biasa. Yang dia kita tugaskan atau bertugas untuk menularkan hal-hal yang positif, pemikiran yang positif pada orang di sekitarnya. Jadi kalau satu orang kita targetkan untuk 20 orang saja, bayangkan sejuta berapa? Bisa 20 juta kan? 20 juta ini bisa mempengaruhi 200 juta penduduk Indonesia. Nah, kemudian di sini ada jabatannya ya. Di sini ada trainer itu ada bintang 3, ya kayak jenderal aja ya. Ini jenjang karir trainer dan motivator Alfateta Indonesia. Ingat ya, ini hanya di Alfateta ya, dan mungkin hanya di Indonesia. Ya. Jenjang karirnya Anda lihat, leveling peringkat trainer motivator ya. Nah, ada calon trainer, ya, ini nggak ada pangkatnya. Ya, ini Anda boleh ikut pelatihan-pelatihan kita bebas, ya asalkan Anda nanti bergabung di Milliarder Club namanya, atau di Gerakan Sejuta Trainer. Anda boleh bergabung, nanti ada syarat-syaratnya. Tapi Anda belum bisa memakai baju Alfateta ya. Kalaupun pakai baju Alfateta yang warna hitam ya nggak ada pangkat apa-apa. Kalau Anda nanti sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi serta lisensi pelatihan serta ujian, maka Anda akan mendapatkan pangkat itu bulatan warna kuning. Trainer Pratama 2 itu mendapatkan 2 gambar bulat, ya, pangkat bulat ini. Kemudian yang keempat, trainer Madya 1, Anda mendapatkan segitiga 1.
kemudian trainer Madya 2 dapat 2,3, dan trainer Madya 3 mendapatkan 3,3. Trainer senior 1 mendapatkan bintang 1, trainer senior 2 mendapatkan bintang 2, trainer senior 3 mendapatkan bintang 3. Dan trainer utama mendapatkan logo matahari, ini yang tertinggi. Trainer utama ini adalah menguasai semua pelatihan ya. Kalau senior 1, 2, 3 ini tergantung dari kepangkatannya. Pelatihannya apa saja sudah kita siapkan, seperti misalnya ini. Nah, ya. Berapa pendapatan trainer motivator Alpha Theta Indonesia? Mari kita lihat. Nah ya, jangan kaget ya melihat cash flow ini, karena cash flow ini ada cara mendapatkannya. Ya, coba lihat saja ya, dari pelatihan Anda bisa mendapatkan satu ya, tulisannya artinya bulan pertama ya, Anda bisa meraih pendapatan 3 miliar. Bayangkan, masa sih Pak bisa 3 miliar? Ya coba aja nanti lihat ya, dari mana logikanya saya jelaskan. Setelah nanti di akhir ya, saya akan menjelaskan lagi ini. Ini hanya untuk gambaran bahwa pendapatan seorang trainer bisa sampai miliaran. Oke lah, kalau nggak mungkin menurut Anda 5 miliar, kira-kira 10%-nya berapa itu? 500 juta sebulan? Besaran? Anda harus punya mimpi besar ya. Anda harus punya mimpi besar, berpikir besar, dan berpikir positif. Jangan belum apa mengatakan tidak mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Saya kan mengatakan ya, saya sendiri dengan hanya biasa-biasa saja melatih ya. Tidak ada jaringan yang begitu besar. Saya bisa mendapatkan 30 juta atau 50 juta sekali melatih loh ya. Nah ini penjelasan nanti baca di website. Berapa biaya training for trainer Alpha Theta Indonesia? Apa itu training for trainer? Training untuk para calon pelatih. Beda ya dengan training untuk masyarakat atau umum dengan training untuk pelatih. Sebelum saya menyampaikan berapa biaya pelatihan di Alpha Theta Indonesia untuk menjadi seorang trainer, kita lihat dulu berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk bisa menjadi trainer di lembaga lain. Ya, faktanya bisa puluhan juta rupiah. Jangan kaget kalau ada pelatihan NLP ya, 20 juta hanya sekali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Dan Anda pun belum bisa jadi trainer itu. Ya. Apakah dengan sekali pelatihan TFT selesai? Training for trainer itu. Gak bisa ya, TFT itu kan banyak komponennya ya. Pertama adalah public speaking. Anda harus belajar dulu public speaking. Nah, apakah dengan belajar public speaking Anda sudah bisa jadi trainer? Belum. Sekarang materi apa yang ingin Anda sampaikan? Anda kaliannya apa? Nah, itu kan harus belajar lagi ya. Kaliannya tentang hukum, harus belajar tentang hukum. Pariwisata ya tentang pariwisata. Jadi nggak cukup 1-2 pelatihan, mungkin 5 pelatihan atau 6 pelatihan, Anda baru bisa ngajar. Baru public speaking ya. Kita lihat ini 1 juta. Ya, general public speaking. Ya, bahkan yang new elite executive public speaking 8 juta loh. Ada duitnya 8 juta. Kalau ada, belum bisa juga Anda jadi trainer. Ya. Nah, coba Anda lihat lagi di sini berapa biayanya nih. 3.750.000. Ini baru public speaking ya. Di sini berapa? 1.150 sampai 1.650. Ya, early. Ini pun early ya. Artinya bayar duluan. Artinya biaya untuk public speaking aja di atas 1 juta. Bahkan mencapai 3 juta. Faktanya apa? Banyak yang sudah menghabiskan puluhan, bahkan ratusan juta rupiah, gagal menjadi trainer. Di Alpha Theta, berapa sih biayanya?